Pak Riko, saya mau 1 porsi satenya Pak, yang agak panas dikit ya Pak. Soalnya mau dibawa ke rumah janda yang ada di ujung gang itu Pak. Hohohoho, siap. Ini ceritanya mau main sambil bawa sate nih. Boleh juga idenya. Tunggu ya Pak Jalal, saya ambil dulu Pak. Ini Pak Jalal satenya, harganya 25.000 Pak. Lagi bulan purnama Pak, makanya harga sate ini naik banget Pak. Mahal banget sih. Sate di pasar Senen aja cuma 10.000 per porsinya. Ini kok bisa 20.000 sih? Pak Riko mau jualan apa mau ngerampok Pak? Alhamdulillah, meski aku sering getok harga, pelanggan aku nggak pernah berkurang, malahan semakin hari semakin bertambah banyak. Hahaha. Kira-kira kalau ada pelanggan yang datang lagi, jual berapa duit ya? 20.000 atau 80.000 kali ya? Hehehe, lumayan untung banyak. Pak Riko, saya mau 1 porsi Pak. Harganya tetap sama kayak kemarin kan Pak, 15.000 per porsi. Kata siapa Bu? Hari ini harganya 20.000 per porsi. Harganya naik lagi Bu. Daging ayam di pasar ini naik terus, makanya sate yang saya jual juga naik lagi harganya. Kok naiknya setiap hari sih? Mana naiknya langsung gede lagi? Orang mah kalau mau naik harga bertahap Pak. Ya kan ini juga bertahap Bu. Bu Yana kayak nggak tahu saya aja Bu. Ya udah nih uangnya, saya mau beli 1 porsi. Ini Bu Yana satenya, selamat menikmati sate Pak Riko yang maknyus ini ya Bu. Jangan lupa beli lagi, jangan kapok sama harga ya, karena sate saya ini premium Bu. Ya makasih banyak, dasar tukang sate getok harga. 20.000 kan gak mahal, masa gak mau sih? Aneh banget dah, masih untung saya kasih 20.000. Coba aja kalau saya kasih harga 100.000, apa gak pingsan tuh ibu-ibu? Mau sate 1 porsi ya Pak? Pakai lontong, lontongnya 3 ya Mak. Oke Bu Ayu, tunggu sebentar ya, saya ambil dulu satenya. Harganya 30.000 ya Bu. Kebetulan ibu juga pas banget bawa uangnya. Maklum Bu, daging empuk gini susah banget didapatnya, jadi harganya naik lagi Bu. Heh, mahal banget Pak. Padahal uangnya mau saya beliin ke bakso loh. Lagian kenapa jual sate harus mahal gini sih? Ya udah deh ini uangnya. 30.000 mah mending beli daging 1/4. Lah kan Bu Ayu aja bawa uangnya 30.000, jadi pas dong. Kenapa malah marah-marah sih? Saya itu suka banget sama sate Pak Riko, tapi ada aja yang bikin saya kesel. Dia itu kalau naikin harga gak pernah bilang. Udah gitu naiknya juga gede banget lagi. Bukan cuma Bu Yana aja yang kesel, saya juga sama kesel Bu. Saya itu suka banget sama satenya, tapi harganya itu loh yang gak ngotak, bikin dompet saya kering aja. Bu Ayu percaya gak sih sama alasan-alasan Pak Riko? Saya kok gak percaya ya. Mana alasannya itu gak masuk akal semua lagi. Saya gak mau beli sate Pak Riko lagi. Kalau saya sih nggak tahu ya. Saya suka banget sama aroma sate Pak Riko tuh. Aroma sama rasanya bikin lagi. Ya emang bikin lagi, tapi bikin miskin juga. Uang saya yang sisa 5.000. Aduh, miskin dah ini mah. Tunggu Bu Resta, saya mau tanya dong Bu. Sini Bu, kita ngobrol sebentar. Pembicaraan ini sangat serius sekali Bu. Ada apa ya Bu Yana? Jadi gini Bu, saya mau tahu dong kenapa Pak Riko selalu menaikkan harga secara mendadak kayak penjual tahu bulat. Saya nggak terima ya Bu, saya ini pelanggan Pak Riko dari lama. Apa? Menaikkan harga? Mas Riko nggak mungkin kayak gitu Bu. Dia selalu menjual sate dengan harga yang sama. Masa iya naik gitu aja? Nggak mungkin lah. Makanya keluar rumah Bu, supaya Ibu tahu apa yang Ibu bicarakan warga di sini. Loh, ini juga saya keluar rumah, malahan habis dari pasar. Kalian berdua ini gimana sih? Masa saya segede ini masih nggak kelihatan? Ya emang keluar rumah sih. Maksud saya itu bergaul Bu, supaya ibu gak ketinggalan gosip yang paling hot Bu. Kiki, kamu udah catat semua yang kita lihat dan yang kita dengarkan. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Aku nggak mau ada yang ketinggalan sedikit pun, karena satu kata itu sangat berarti bagi aku. Kalau sampai kamu teledor, aku bakalan marahin kamu ya. Sudah Nimo, semuanya sudah aku catat dengan baik. Tidak ada kata yang tertinggal, tidak ada kata yang terlewat juga. Kamu tenang aja, aku nggak pernah berbuat kesalahan kok. Kamu lupa, aku ini ahli dalam mencatat. Oke, bagus. Ini adalah permainan yang paling menarik.
Hohohohoho, ini yang aku suka. Hanya dalam satu malam aku bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Bagaimana jika dalam 2 malam aku pasti akan kaya raya. Hahaha. Kenapa baru pulang? Kamu berangkat ke pasar dari subuh, Bu. Ini pulang-pulang jam 11 siang. Ini semua gara-gara kamu, Mas. Karena kamu, jalan aku dihalangi sama ibu-ibu. Mereka protes, kenapa kamu selalu naikin harga sate yang kamu jual? Kalau aku nggak getok harga, aku nggak akan dapat uang sebanyak ini, Bu. Jual sate 1 porsi mah harga kuno, Bu. Udah nggak zaman lagi. Tapi nggak sampai 30.000 juga, Mas. Kamu ini jual sate atau jual ayam kiloan, Mas? Ya emangnya kenapa sih? Yang beli aja banyak duitnya kok. Mereka nggak nawar. Mereka cuma protes dikit aja ke aku. Cara kamu ini salah, Mas. Apa kamu nggak sadar, Mas? Apa mata kamu terlihat muram karena uang-uang haram itu, Mas? Aku mau ke dapur. Aku mau siapin sate buat nanti malam. Kamu tunggu di sini aja. Jangan ikut aku ke dapur. Dasar keras kepala, bikin orang pusing aja. Kira-kira malam ini naikin harga berapa ya? Atau turunin lagi aja harganya? Atau harganya di tengah-tengah aja ya? Atau gini aja ya? Aku lihat pelanggan dari pakaian sama kendaraan mereka aja. Nah, dari situ aku bisa menentukan harga kepada mereka. Wah, ini sih cara paling mudah. Hahaha. Astagfirullah, Mas. Kamu ini bener-bener ya. Otak kamu itu ada di dengkul apa di kepala sih? Kenapa kamu harus memandang pelanggan dari pakaian atau kendaraan mereka, Mas? Karena aku bisa tahu isi dompet mereka, Bu. Ikut campur mulu heran. Jelas aku harus ikut campur, Mas. Aku ini istri kamu, Mas. Jadi aku berhak ya. Kalau aku bukan istri kamu, aku nggak akan berani ngomong kayak gini, Mas. Udah, sana keluar. Suara kamu ini bikin kuping aku panas. Jadi cepet pergi. Jangan ganggu aku, Bu. Aku ini mau bikin bahan buat nanti malam. Keras kepala banget sih. Aku kayak gini demi kebaikan kamu, Mas. Kalau kamu gak mau dengerin aku ya udah gak apa-apa. Tapi siap-siap aja, kamu akan kena karma, Mas. Ngomong-ngomong soal karma, kamu itu tahu apa sih? Hanya Allah yang tahu. Jadi kamu diam aja, jangan ngomong terus, oke? Ternyata lawan ibu-ibu itu susah banget ya. Pak Riko, saya mau 1 porsi satenya, Pak. Yang agak panas dikit ya, Pak. Soalnya mau dibawa ke rumah janda yang ada di ujung gang itu, Pak. Siap. Ini ceritanya mau main sambil bawa sate nih. Boleh juga idenya. Tunggu ya Pak Jalal, saya ambil dulu, Pak. Ini Pak Jalal satenya. Harganya 25.000, Pak. Lagi bulan purnama, Pak. Makanya harga sate ini naik banget, Pak. Mahal banget sih. Sate di pasar Senen aja cuma 10.000 per porsinya. Ini kok bisa 20.000 sih? Pak Riko mau jualan apa mau ngerampok, Pak? Pak Jalal ini mana paham maksud saya, Pak. Iyain aja deh. Nih uangnya. Dasar penjual sate perampok uang nih. Wah, dompetnya tebel tuh. Kalau tebel udah pasti isinya banyak. Aku jual harga tinggi 50.000 nggak akan terlihat mahal bagi dia. Selamat malam, Bu. Mau beli berapa porsi? Saya mau beli 1 porsi, Pak. Pakai lontong ya, Pak. Lontongnya 2. Terus jangan dipotong-potong. Jadi saya pengen cocol lontong itu ke bumbu kacangnya. Boleh, Bu. Harganya 50.000 ya. Kali ini bulan purnama. Terus dagingnya juga mahal, Bu. Lontongnya juga gede-gede. Jadi harganya juga naik. Hah? Mahal banget, Pak. Masa iya sate sampai 50.000 gitu? Sate daging apa ini? Masa iya mahal banget? Ya namanya pakai daging ayam premium, Bu. Pasti mahal dong. Kalau saya pakai daging ayam biasa, saya pasti jual murah. Ya udah deh, saya mau beli 1 porsi. Awas aja ya kalau sedikit satenya. Saya nggak mau ya. Ini dia, selamat menikmati Bu Herni. Dasar ibu-ibu rese. Masa nggak jawab sih? Hahaha. Lumayan juga nih, 1 porsi 50.000. Bisa cepet kaya juga nih. Hahaha. Apa yang akan kita lakukan, Nimo? Kenapa pertemuan malam ini sangat serius? Aku udah ngantuk banget. Besok sekolah. Kalau aku tidur telat, aku bisa aja kesiangan, Nimo. Kita harus nyamar jadi orang dewasa, Anila. Kalau kita berpenampilan seperti ini, Pak Riko akan curiga kalau kita berpenampilan kayak gini. Aku setuju sih. Aku sih tim yang ikut aja ya. Gimana kita bisa nyamar jadi orang dewasa, Nimo? Tubuh kita sama tubuh orang dewasa aja beda, Nimo. Apa yang harus kita ubah coba? Ya pakaian kita lah.
Dengan kita mengganti pakaian kita, Pak Riko nggak akan kenal sama kita. Wah, boleh tuh. Aku mau pakai daster kayak ibu-ibu deh. Kalian berdua mau pakai apa? Jangan sama ya, supaya ada bedanya gitu. Kalau aku mau pakai baju piyama emak-emak aja. Nimo, kamu mau pakai apa? Kita lihat aja nanti. Kalau aku bilang sekarang, nggak ada yang spesial dong. Makanya kalian lihat aja aku mau pakai apa. Oke deh, tapi jangan pakai pakaian yang aneh-aneh ya. Pikiran kamu itu kan gak pernah bener kalau soal pakaian. Enak aja, aku itu jago kalau soal fashion. Nih, kamu nggak lihat pakaian aku yang sekarang? Kalian mana kepikiran coba? Ini tuh fashion paling best yang aku punya. Iya deh, si paling fashionable. Aku sama Keke mah kalah. Aku itu. Hahaha, bercanda, aku cuma bercanda aja kok. Kita berangkat aja yuk. Aku punya uang 50.000 nih. Ayo. Keke, lihat aku deh. Aku udah kelihatan dewasa belum? Terus make up aku juga udah kelihatan kayak ibu-ibu belum ya? Aku pakai alat make up ibu aku. Udah kok. Kalau aku gimana Nila? Aku juga udah kelihatan kayak ibu-ibu kan? Dasar aku juga ibu-ibu banget kan? Iya, kamu udah ibu-ibu banget kok. Kamu cocok pakai baju itu, Keke. Pokoknya kamu kayak ibu yang udah punya anak 2. Haha. Hehehe, makasih Anila. Nimo, kenapa kamu pakai baju yang ada gambar kuda lautnya? Mana jelek banget lagi. Kamu nggak ada baju lain apa? Kuda laut, ini banteng Keke. Masa kamu nggak tahu? Udahlah biarin aja. Baju ini udah bapak-bapak banget. Yuk kita langsung mendekat aja Keke. Kamu udah bawa uangnya kan? Udah Nimo, aku kalau soal uang gak akan lupa. Emangnya kayak kamu sama Anila, kalian berdua kan suka lupa sama uang sendiri. Mau beli sate ya? Harganya 50.000 per porsinya. Satenya juga dikasih lontong yang berlimpah. Ya jadi sate ini bener-bener premium. Oke siap. Ini uangnya Pak. Semoga rasanya enak ya Pak. Soalnya harga sate ini mahal juga. Jadi kalau gak enak saya bakal rugi sih. Hahaha. Ayo teman-teman, kita langsung makan sate Pak Riko. Aku udah gak sabar banget nih. Katanya ini itu sate premium. Kita harus bandingkan rasanya dengan sate pedagang kaki 5. Ayo Keke, aku akan memotret ini secara diam-diam. Keke juga akan mencatat kejanggalan yang ada di Pak Riko. Dan aku akan meminta ibu untuk melaporkan ini ke petugas dari komunitas perlindungan pangan. Baru kali ini aku nemu pelanggan yang gak nawar sama sekali. Ada apa ini? Kenapa kalian berdua terus mengelilingi gerobak sate saya? Apa yang ingin kalian lakukan? Hah? Kami mendapatkan banyak laporan terkait harga yang Bapak patok. Harga yang Bapak berikan itu tidak konsisten. Bahkan Bapak Riko melakukan penipuan kecil-kecilan. Tidak, saya tidak melakukan penipuan apapun. Bapak jangan berbicara sembarangan ya. Saya tidak pernah. Kenapa kalian tidak percaya dengan apa yang saya katakan? Semua laporan sudah sangat jelas. Banyak bukti juga Pak Riko. Jadi Pak Riko tidak bisa beralasan apapun. Bahkan Bapak juga selalu memberikan alasan yang tidak jelas ke para pelanggan Bapak itu. Kurang jelas gimana sih? Alasan saya itu jelas kok. Daging yang saya beli ini bagus. Dan kalau bulan purnama memang harus naik harga Pak. Sita aja gerobak ini Pak. Pak Riko sudah melakukan penipuan. Setiap hari dia selalu mendapatkan untung banyak. Sedangkan kita para pembeli rugi Pak. Saya mohon tutup lapak ini. Saya tidak mau ada penjual yang suka getok harga seperti Pak Riko. Dasar penipu, saya doain Pak Riko nggak bisa jualan dimanapun tempat yang Bapak mau. Wah, ini sih nggak bisa jualan lagi nih. Aku juga nggak akan bisa ngasih alasan lagi. Cepat Pak, langsung sita tempat ini. Baik Mbak, kami akan melakukan penyitaan secepatnya. Hahaha, rasain tuh. Makanya dengerin istri Mas. Kamu sih gak percaya sama aku Mas. Coba aja kalau kamu percaya. Dagangan kamu gak akan kena sita Mas.
Saya pernah menjadi korbannya. Saya beli sate dengan harga 50.000. Porsinya sedikit banget. Terus rasa satenya juga nggak enak. Pak Riko menjual dengan harga segitu karena melihat dari penampilan saya ini. Dia juga melihat dompet saya yang sangat tebal. Parah banget itu. Mas, kamu udah terkenal loh. Dengan begitu, kamu nggak akan bisa berjualan lagi, Mas. Pelanggan kamu juga udah pergi semuanya, Mas. Kamu nggak punya pelanggan lagi, Mas. Bisa diem gak sih? Kamu itu berisik banget. Harusnya kamu sedih. Aku kayak gini, tapi kamu malah ketawa-ketawa kayak orang gak jelas. Wow, kalem dong, Mas. Kok kamu semarah itu sih sama aku? Harusnya kamu itu minta maaf sama aku, Mas. Karena kamu udah bikin aku kecewa, Mas. Kamu pikir aku nyerah gitu aja, Bu? Aku akan mencari tempat lain untuk aku pakai berjualan. Tempat jualan kan bukan cuma di pasar aja, Bu. Banyak lahan yang kosong juga, Bu. Kamu yakin bisa mendapatkan pelanggan seperti dulu lagi, Mas? Kamu yakin kamu akan berjualan dengan baik lagi, Mas? Oh, diam. Kamu itu bikin beban pikiran aku bertambah aja, tahu nggak? Hahaha, maaf, Mas. Bukannya itu penjual yang lagi viral ya? Dia tukang sate yang suka getok harga kan? Kok masih berani berjualan sih? Padahal wajah bapak ini sudah ada di mana-mana. Ibu benar, penjual inilah yang viral itu. Dia aja berani menjual dengan harga 50.000 loh. Wah, mahal banget sih. Kok ada ya orang yang menjual sate semahal itu? Kali ini saya menjual 10.000 per porsinya. Saya tidak akan menggetok harga seperti kemarin lagi. Halah, dulu juga kayak gitu. Terus lama-kelamaan langsung banting harga. Mana nggak tanggung-tanggung lagi. Emang ya, orang yang mudah tergoda omongan setan itu orangnya beda banget. Hahaha, Bu Yana, bener banget, Bu. Dagangan dia juga masih sepi nih. Katanya pedagang lain juga nggak mau deket-deket ya, karena takut ketularan citra buruk dari bapak ini. Bener banget, Bu. Semua orang sudah menjauhi dia. Bahkan tetangga yang di samping rumahnya aja gak ada yang berani mendekat lagi. Mereka benar-benar menjauhkan diri mereka dari Pak Riko. Termasuk kita berdua juga, Bu. Dulu kita pelanggan setiap hari kok. Tapi karena setiap hari harganya semakin naik, saya gak mau beli lagi. Itu lebih bagus, Bu. Ayo kita langsung pergi aja. Saya nggak mau dekat-dekat sama penipu ini. Aku benar-benar kehilangan semuanya. Mereka nggak mau beli dagangan aku lagi. Tidak ada teman, tidak ada lampu, tidak ada pembeli tetap. Yang ada hanya kesepian ini. Aku tidak bisa seperti dulu lagi. Kesenangan itu hanya sesaat dan berakhir jadi penyesalan. Mas, kita pulang aja, Mas. Gak ada pelanggan yang datang loh. Percuma kamu berjualan berjam-jam, tapi kamu gak dapat apapun, Mas. Kamu benar, Bu. Aku nggak bisa berjualan lagi. Bahkan arah yang ada di gerobak ini aja nggak bisa membuat diri aku hangat. Jadi mau sekeras apapun aku berjuang untuk berjualan lagi, aku nggak akan bisa, Bu. Akhirnya kamu sadar juga, Mas. Udah ya, jangan coba-coba jualan lagi. Jangan terus mempermalukan diri kamu. Iya, Bu. Kasihan juga ya, tapi ini kesalahan Pak Riko sendiri. Iya bener, percuma kita merasa kasihan ke Pak Riko. Ya kalaupun kita merasa kasihan, gak ada gunanya juga kan. Pak Riko juga udah kena azab kok. Keke benar, kita cukup lihat perubahan Pak Riko setelah ini. Tempat ini sudah tidak bisa aku pakai lagi, tapi aku bersyukur karena tidak ada yang memakai tempat ini. Mas, sudah waktunya kamu minta maaf kepada Bu Ayu dan Bu Yana. Mereka ada di sini, Mas. Jangan menyia-nyiakan waktu, Mas. Oh iya, kamu benar juga, Bu. Bu Ayu, Bu Yana, saya ingin meminta maaf kepada kalian. Tolong maafkan kesalahan saya ya. Sekarang saya sudah mendapatkan karma dari Allah. Pak Riko, meski saya kecewa dengan Pak Riko, saya akan memberikan maaf untuk Bapak. Karena manusia itu harus saling memaafkan. Bener, Pak. Saya juga sudah memaafkan kesalahan Pak Riko. Kalau nanti mau jualan lagi, jangan diulangi ya, Pak. Ya, Bapak tahu kan akibatnya akan seperti apa. Iya, Bu, saya nggak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi karena saya takut. Terima kasih untuk maaf yang kalian berikan kepada saya. Sama-sama, Pak Riko. Harga bukan sekedar angka, tapi soal kepercayaan. Dan sekali kepercayaan itu hilang, tak ada sate seenak apapun yang bisa mengembalikan semuanya.